jujur saja Bang Win Gun, saya heran kalau negara kita yang katanya subur ini utangnya banyak. Otak ente kecuci, ya syukur-syukur akhlak ente juga kecuci, ya mental ente jadi nggak gobrok. Jadi nggak- gitu loh. Gunung. Yes! Alhamdulillah kita sampai di Lingkung Gunung Cikretek. dan sebelumnya kita sapa dulu para pengunjung setia channel YouTube Media Citra Bogor tentunya. Yang hari ini mungkin AC-nya agak aneh juga buat mereka. Ini lagi di mana gitu. Kita sapa dulu ya. Menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kurniawan Agil Saya Bang Win. Saya Gunawan. di acara ACOC, acara sore hari obrolan santai. Dan kali ini kita ada di ini tempatnya cukup luar biasa. Kita ada di lereng gunung dan di bawah terjal sekali, itu bisa sampai 30 meter kedalamannya. Kita ada di Lingkung Gunung. Alamatnya di mana, Bang? Di daerah Cikretek, Juga. ya Kabupaten Bogor, desanya desa Pacawati. Desa Pacawati. Lewat Cimande bisa, lewat Cikutek, Pasar Cikutek bisa. Nah, jadi tempatnya luar biasa sekali. Yang penting ada villa juga, ada rafting, ada Kemah. camping untuk keluarga. Nah, jadi yang mau di villa juga, yang mau di camping atau di tenda bisa juga. Dan nanti akan kita putarkan promo dari Lingkung Gunung ini di sela-sela acara ini. Nah, Memang benar di lingkungan gunung nih, namanya lingkungan lingkungan gunung. Nah, dengan melihat seperti ini, jujur saja Bang Win Gun, saya heran kalau negara kita yang katanya subur ini utangnya banyak.
Padahal gunungnya gak banyak nih. Gede. Kaki gunung aja diolah itu sumber uang. Sumber uang. Tapi Belum kenapa- sumber daya, Nah. sumber daya alamnya ya, sumber alamnya. Jadi Si lingkungannya doang. dengan katanya hutang negara ini luar biasa, berarti sebetulnya tombak kayu ditanam jadi tanaman itu kan. Kolam susu, Wah, mana ya? padahal sebetulnya ini kalau kita lihat luar biasa suburnya negeri kita Indonesia. Dan kalau tiba-tiba saja dari negara lain yang menguasai Indonesia, gila aja lo bro, ya kan? Dan mudah-mudahan saja pemerintahan Pak Jokowi ini benar-benar bisa mengakomodir alam Indonesia ini, tidak lagi stop impor, ya kan? Kalau bisa kita ekspor. Ini jalur selain puncak nih tempatnya nih. Kalau jalur selain puncak. Jadi kalau Anda para pengunjung MDD Kalisara Bogor, sekali lagi kami menyampaikan bahwa acara ini itu bukan acara untuk menjelek-jelekan seseorang, memojokkan seseorang, hate speak. Apalagi kalau lo yang jelek merasa jelek, ya lo aja kali bro jelek bro. Kita mah nggak jelek-jelek banget. Lo aja kali Nah, sambil ngopi di atas gunung. sambil ngopi di atas gunung, di atas lereng gunung ini, lingkung gunung. Di sebelah kanan ada gunung apa itu bang? Ini kayak seperti Gunung Gede Pangrango. Pangrango ya, Gede Gunung Pangrango. Sebelah kanan kita ini, sebelah kiri kita Gunung Salak. Gunung Salak. Gunung Salak ini Gunung Gede Pangrango. Berarti ini dijepit di dua kabupaten, Kabupaten Bogor dan Cianjur. Kabupaten Bogor dan Cianjur. Gede Pangrango Karena kan Gede masuk- Pangrango kan Nah, masih Cianjur ya. Sukabumi ya. Sukabumi, Cianjur, sama Bogor. Jadi alhamdulillah pengelola lingkung gunung mengundang kami dan memberikan waktu kepada kami untuk acara sore hari obrolan santai ini di sini. Asoy Osai. Mantap. Jadi kita ngobrolnya sambil ngopi seperti biasa, ciri khasnya Asoy Osai sambil ngopi, ngerokok, ya kan? Cuaca sudah gulem-gulem gimana? Cuaca. Gitu. Emang udah jam-jamnya di sini, Jam-jam biasa di jam-jam sini. segini udah gulem-gulem. Udah gini. ya namanya juga acara sore hari obrolan Iya. santai kan, kita santai-santai begitu kan. Nah, tetapi dengan fenomena-fenomena banyaknya orang-orang nih, Bang Gun Win. Gun Win. Dengan demo yang kemarin kita coba diskusikan di ACOC terdahulu, ada orang-orang yang ingin menterinya tuh banyak. Menteri agama Islam, menteri agama Kristen, menteri agama Hindu, Buddha. Terus ada lagi orang yang ngomong katanya salah satu anggota dewan itu dilaporkan polisi karena katanya menyebarkan hoax tentang corona. Padahal sekarang katanya sudah ada 6 Yang udah meninggal. yang Apa tadi? bukan, Positif? positif katanya. Katanya itu kan semua kan informasi kalau tidak salah Bang Win dipusatkan oleh ke pusat kan. Tidak boleh mengeluarkan statement sendiri. Statement sendiri. Pusat, statement itu harus dari pusat Nah. yang resmi katanya. Dan katanya yang dituntut itu karena menyebarkan hoak katanya, itu sendiri tidak menyebarkan hoak katanya. Terus yang menuntut pun bersikeras bahwa yang dituntut menyebarkan hoak itu menyebarkan hoak. Jadi agak sedikit bingung nih di dunia maya, di dunia media Simpang sosial. siur. Tetapi pemerintah sendiri melalui Bapak Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa Indonesia sudah ada 2 orang pertama kali beliau, yang itu yang di Depok ya, Depok, ibu dan anak. ibu dan anak. Katanya positif. Tapi kan dari Pak Presiden sendiri, Pak Joko Widodo. Tapi kenapa banyak orang-orang juga yang notabene katanya Bunda Rupiah itu dibilang malah hoak. Jadi saya bingung, presiden kita dibilang hoak gimana itu Pak? Ya itulah. Jadi serba serbi. Jadi simpang siur. Mendingan gini aja bro, ente banyak-banyak aja represi. Nah, Ini kalau di gunung. Nah, jadi otak ente kecuci. Fresh. Nah, Bukan cuma nyari duit Ya. aja, fitnah aja, Ya, hoak aja ya kan? otak ente kecuci, ya syukur-syukur akhlak ente juga kecuci. Ya, mental ente jadi nggak gobrok. Jadi nggak Bobrok, nggak bullshit melulu gitu. Jadi refreshing, main ke tempat-tempat yang seperti ini. Itu kalau perlu istirahat, nginap 2-3 malam. Villanya ada. mau camping secara camping juga bisa. Iya. Gitu kan. Ini anginnya udah kayak di jalan tol. Tuh, dengar tuh suaranya. Jadi Indonesia benar-benar makmur. Ya, kan? Tapi kalau otaknya pada masih begitu, Untung ada rambut nih, nggak ada saling rambut. fitnah, saling menjelek-jelekan. Jadi persatuan Indonesia ini, Boro-boro kalau sudah begini. Ini mau jadi perpecahan namanya. nah iya. Nanti sebentar lagi keluar lagi dan isu gosip perpecahan untuk etnis, agama. Kemarin juga sudah sempat Bang, terciutkan bahwa musuh besar Pancasila adalah apa? Lagi dah keluar lagi
biar kita lihat minoritas dan mayoritas. Kalau menurut saya, mohon maaf, itu bodoh, Pak. Karena negara kita itu persatuan Indonesia, gitu. Dan agama itu menteri, kayaknya dari semenjak saya lahir di usia 47 tahun ini tidak ada bahasanya adalah menteri agama Islam, kayaknya enggak. Betul, betul. Nah, kalau emang gimana? Pernah nggak ada yang terjadi? Nggak ada, karena kita memang mayoritas itu 80% itu umat Islam ya, maupun Muslim. Jadi walaupun negara kita ini bukan negara Islam, gitu ya, kita negara demokrasi Pancasila, tapi bangsanya, masyarakatnya 80% mayoritas. Nah, karena mayoritas Muslim, tentu peraturannya atau pemimpin-pemimpin pengurusan seperti Menteri Agama ya diambillah yang dari Muslim. Betul. Tapi bukan berarti di dalam Departemen Kementerian Agama itu tidak ada staf-staf ahli yang untuk mengerti atau yang mengatur soal agama Hindu, soal agama Buddha, Kristen, Katolik, dan Protestan. Ada staf-staf ahlinya yang mengatur di situ. Jadi nggak perlu menteri yang harus 5. Stafnya banyak, staf ahli namanya di situ. Pemborosan iya kan? Iya. Kan sudah ada peraturan Kementerian Agama. Iya. Kalau misalnya terjadi ada apa-apa antar agama kan sudah ada Nah. mereka wadahnya. Nah, yang dikhawatirkan lagi yang kita bicarakan di episode yang lalu, bahwasanya nanti akan ada lagi orang demo Persatuan Pencaksilat Indonesia PSI demo minta menterinya menteri khusus silat. Ya kan, ada lagi minta Kempo, ada lagi menteri renang, karate kan edul ini. Atau ada menteri apa Gun yang kamu bilang Gun? Adat. Wow, saya mau menteri adat Minangkabau, mau menteri adat Aceh. Menteri itu pembantunya presiden gitu loh. Nah, pembantu presiden di bidangnya apa? Agama katanya. Ya satulah ambil agama yang Jadi bisa jadi Bang, mereka tidak percaya dengan kinerja presiden kalau ya, begitu. itu. Jadi, Karena dianggap kan presiden tidak bisa memilih menterinya. kalau semuanya menterinya itu nanti diambil dari satu agama, satu menteri, satu agama, satu menteri. Lah, presiden sudah menetapkan satu agama Islam, menterinya diambil dari yang Islam karena kita dominan mayoritas Islam. Nah, itu sudah diputuskan oleh Kepres, diputuskan oleh presiden sendiri. Nanti di dalam tubuh kementerian itu ada staf-staf ahlinya. Nah. Bukan berarti presiden harus mengangkat 5 menteri. Gile kali lu belum Gila, begitu. ongkosnya berapa Iya. gajinya? Itu udah Ya kan? kebijakan presiden. Nah, jadi bukannya malah memikirkan inilah indahnya alam, liburan, rekreasi, biar otaknya cerdas, ya kan? Tapi malah jadi di demo-demo. Saya masih nggak ngerti Bang gitu. Saya dulu waktu zaman-zamannya kuliah kata orang, itu ya demo pada saat kita di gedung DPR RI dulu kan tahun 97-98 nggak ada tuh kita hanya bicara atas nama rakyat kok, tidak pernah kita bicara saya Islam, oh saya rakyat Islam, kan nggak juga gitu. Sekarang kenapa ya makin banyak seperti itu ya, kumpulan-kumpulan mayoritas yang kemarin 212 lah, F114 itu kan dibilang katanya waduh ada lagi bahasa-bahasa kadrun dan segala macam, itu sudah bahasa memecah belah kalau menurut Kan saya. kadrun kan bahasanya sudah dari zaman dahulu sudah ada bahasa kadrun. Dari zaman PKI kalau nggak salah. Nah, yang itu yang menyebutkan kadrun itu siapa? Nggak tahu, tapi sudah zaman dahulu sudah ada kadrun. Ini yang saya khawatirkannya ini, ya secara pribadi saya curiga. Ini ada orang-orang yang punya kepentingan di belakang layar ini. Jadi sengaja memprovokasi ya, membakar, menyulut hal-hal yang seperti ini. Jadi ada buzzer-buzzer RP namanya, dibayarlah mereka buatkan suatu statement seperti ini. Ini kan memperkeruh, mengacau, yang ujung-ujungnya nanti memecah belah. Betul. Ini ada kepentingan-kepentingan tersendiri. Ya jangan sampailah seperti itu. Akhirnya ibaratnya itu menangguk di air keruh. Ya, sedangkan kita nih Bang, Media Digital Bogor adalah media yang satu-satunya yang mendukung daripada Yayasan Patriot Bela negara. Bela Negara. Iya. Jadi kita sendiri jadi lucu Bang. Kita nih Media Digital Bogor sedang mencoba UMKM, bisnis kecil menengah mandiri, tempat-tempat yang indah seperti ini kita coba promosikan dengan benar-benar, ya kan? Tetapi ada juga oknum yang seperti itu kan, jadi Jangan lucu. mikirinnya gitu-gitu, ketimbang mikirin kantong masing-masing. Nah, Kayak gitu aja lah. Kita mengangkat perekonomian Iya, masyarakat jangan, ya. Ngangkat satu orang buat jadi menteri, dia mikirin orang banyak daripada Nah. satu orang. melalui Yayasan Patriot Bela Negara, Barisan Bela Negara, kami ikut serta untuk membela negara. Jadi lo bro, janganlah, udahlah, berhentilah itu fitnah sana fitnah sini, hoax sana hoax sini, ya kan? Sama-sama kita bela negara. NKRI harga mati. Karena kenapa Bang Gun? Sekarang banyak orang teriak, buah Pancasila, saya Pancasila.
ujung-ujungnya pakai baju orange. Ya. Ya kan, sambil bisa peace lagi, peace, rombongan mereka kan rame-rame pakai baju orange, peace gitu kan. Nggak ada malunya. Nggak ada malunya. Jadi Udah putus, saya kadang-kadang heran nih, malunya. Bang Win-Kun ya. Yang mereka yang tampil di TV dengan baju orange-nya, yang terkena kasus OTT, korupsi, itu keluarganya apa dia pikirin, Bang? Itulah. Padahal keluarganya itu beban mental, malu kepada lingkungan, kepada tetangga. Apalagi kalau anaknya sekolah. Di sekolah itu ya wajar lah anaknya bisa jadi dibully kan. Jadi banyak harta malah malu kan? Ya iya, Kasihan. anak jadi dibully ya. Padahal bukan anaknya yang salah. Orang tuanya yang salah, anaknya jadi korban. Kan. Itu sampai dewasa itu terbawa itu. Terpukul mentalnya. Pasti terpukul, Bang. Oh, bapak gua koruptor, Iya. tapi masih bisa selfie-selfie. Benar-benar. Aduh. Nah, Romo Gunawan sendiri, ini dengan indahnya Indonesia, suburnya Indonesia, walaupun saat ini pemerintah Indonesia melalui Presiden kita Pak Joko Widodo kan masih yang isunya katanya utangnya sudah banyak dan segala macam, saya yakin itu untuk kemajuan Indonesia. Iya. Nah, kalau dengan Gunawan ini, gimana Pak Gunawan? Kira-kira ke depan ini seperti apa nih negara dengan adanya hoax-hoax seperti ini? Diharapkan kan ya Pak Gunawan? Ya kalau untuk hoax, ya kembali lagi lah kita berpikir positif aja lah. Kalau emang berita di luaran itu benar, ya jangan dibilang hoax. Ya untuk kembali lagi bagi pihak berwajib, kalau emang itu hoax tunjukkan ini bahwa hoax, berita jangan didiemin. Kalau didiemin makin jadi orang makin berita sebar terus. Kalau emang ditentang itu hoax, tunjukkan bahwa itu hoax. Kalau memang itu benar, katakan itu benar. Jangan dibilang hoax tapi atau benar, jangan benar atau dibilang hoax. Jangan hal gitu. Positif aja kayak di sini ya. Ya di jadi gunung jangan begini. sampai ya, jangan menurut Gunawan juga, jangan sampai nih Bang Gun, jangan sampai orang-orang curiga nih sama aparat kepolisian nih kan atau penegak hukum. Wah, giliran kelompoknya dia dilaporin berkali-kali nggak pernah ditangkap, Iya. nggak pernah diadili. Giliran kelompok sini baru laporan sekali aja langsung dipanggil, langsung digiring. Kayak kebal hukum. Jadi Benar. kayak semacam, jadi bahasa kebal hukum ini kalau bisa semoga saja nih aparat hukum negeri ini bisa dihilangkan lah bicara-bicara seperti itu dalam arti kasar. Jadi jangan sampai rakyat Indonesia ini akhirnya terpecah belah gara-gara isu-isu seperti itu, kebal hukum, kebal ini gitu loh. Tegakkan hukumnya, tegakkanlah hukum. Jangan lihat-lihat siapa di belakangnya, siapa backup mereka itu. Babat aja. Kalau memang salah sikat. Iya kan, Sesuai dengan kasarnya aturan. gini Bang, semakin itu didiamkan, semakin fenomena istilah kebal hukum ini meluas, berarti kan masyarakat akhirnya tidak percaya. Padahal Iya. Presiden Joko Widodo dengan menteri-menteri ini sudah bekerja usaha dengan keras, iya kan? Ya apalagi kan, mohon maaf, di Bali yang saya dengar semenjak adanya kasus corona, sampai pengusahanya itu tidak bisa membayar gaji full, hanya separuh di Bali gara-gara corona. Dan sekarang ada timbul hoak lagi, minta menteri dari depan semua agama, ya kan? Nanti kalau semua minta menteri yang tadi saya bilang, menteri olahraga, semuanya jadi menteri karate, menteri pencaksilat, ya kan? Pengeluaran makin jelas. Makin Kan? gede, Sedangkan makin besar. pemasukan, apalagi khusus di bidang pariwisata, udah makin menurun. Udah menurun. Wah. Pariwisata menurun, semua pasti menurun. Itulah. Dan sebentar lagi Idul Fitri, iya kan? Puasa, lebaran. Puasa, Ramadan. lebaran, sembako akan Gimana luar biasa. caranya bisa dapat duit orang pasti. Ada bahasa kayak di truk-truk piye anak zaman kuto gitu jadinya orang pada Ya, berpikir. jadi kan dari Dia kecil, kabarin. ya, ini dari kecil kan kita sudah apa dididik, maksudnya dilatih oleh guru-guru kita, dididik oleh guru-guru kita tentang Pancasila. Yang utama adalah persatuan Indonesia dan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi sudah jelas lah, ya kan, bahwa di negara ini adalah negara yang beragama, bukan negara komunis, bukan orang-orang PKI, ya kan, yang sudah benar-benar. Kalau saya mah pribadi, jujur Bang, orang cerita bahwa PKI itu adalah korban, ya terbalik bro. Baca sejarah bro, jangan menangan diri lo doang, ya kan. Banyak orang-orang dibantai oleh PKI, termasuk jenderal-jenderal tersebut kan. Jadi sekarang ini kayaknya udah mulai begitu nih Bang, udah mulai orang membalikkan fakta dengan kemajuan modern ini. Mereka mencoba menyebarkan hoax, ya kan, membuat orang tidak percaya terhadap hukum, ya kan, penegak hukum. Jadi saya kadang-kadang suka kasihan juga Bang, mohon maaf ya, sama saudara-saudara kita yang memang dia ada di sebagai pengayom masyarakat, sebagai abdi hukum. Masalah. Jadi merasa dikecilkan gitu oleh Iya. hoax-hoax ini kan. Iya. Ya kan, merasa bahwasanya kelompok ini, gua dong, kelompok sini nggak bakal tersentuh oleh hukum, kayak kebal hukum. Itu kan udah bahasa yang kurang bagus. Masa kudu kembali di zaman order baru sih. Hoax-hoax kayak kita hampir nggak ada lah. Apa mau seperti itu? Ya nggak masalah. Yang Nah, penting ekonomi saya ini. tertarik Gun dengan beberapa waktu hari yang lalu, Bang Win pernah cerita bahwa kalau emang negara kita sudah maju, ya kan, jadi negara maju, itu nggak seperti itu.
pola pikirnya itu malah pola pikir yang mundur bang ya. Nah seperti itu ya. Ini jadi begini, kita mau dulu ya namanya negara kita baru negara berkembang, kemudian negara tinggal landas. Ya sekarang jangan dari tinggal landas jadi ketinggalan landasan. Nah, kalau kita dari tinggal landas nggak bisa kan ngegas lagi. tinggal landas terus maju. Ini kita sudah mau menuju kepada negara maju. Tapi kalau pola pikir, mental, akhlak, moral, keimanan kita sudah begini, betul. ini bukan kita mau maju lagi namanya. Padahal kasarnya Bapak Presiden Jokowi dan timnya 5 tahun yang lalu memang benar-benar oke lah dibilang hutang banyak. Tapi kan untuk kemajuan negara kita, Ya, iya kan? Nah sekarang jika ada gubernur pun yang berprestasi seperti Gubernur DKI Jakarta, jangan dipojokkan, dibilang Dukung lah, kandung. iya kan. Dengarnya juga enak gitu loh. Kalau mau dibilang katanya mungkin katanya orang Arab, bahasa Arab bahasanya. Sekarang kalau mau dilihat silsilah dari dia tuh ya, ada pejuang juga kok orang tuanya. Iya, kakeknya itu benar-benar salah satu pejuang. Yang komen begitu termasuk nggak orang tuanya? Nah, Nah, jangan-jangan nggak jelas. yang ini malah udah jelas-jelas kakeknya PKI, bapaknya juga didekor PKI. Anaknya malah dilindungin Nah, sekarang. kan lu Dijadikan pengurus partai. Waduh, Iya. ada yang menduduki jabatan penting di negara ini. Jadi bingung juga kita Iya, kadang-kadang. kadang-kadang kita bingung, ini yang benar yang mana gitu kan. Benar. Dan semoga saja di season ini nih kita tunggu season ini tinggal di Indonesia kedua. Mudah-mudahan saja negara ini yang katanya subur makmur ini ke depan masih makin lebih baik lagi. Ya, Ya. amin lah. Oke, kita lanjut ke season berikutnya. Kita biarkan dulu iklan yang lewat ini. Ya, kembali lagi bersama kami di acara ACOC, acara sore hari obrolan santai. Dan saat ini kami bertiga ini Kabutnya turun nih kabutnya. sedang berada di daerah wisata namanya Lingkung Gunung. Memang ada di lingkungan gunung di sebelah kanannya Adventure Camp. Adventure Camp Lingkung Gunung. Dan masih bersama saya Kurniawan Agil. Saya Bang Win. Saya Gunawan. Jadi kita perjelas lagi nih Bang Win sama Bun. Kita ada di daerah mana sih? Lingkung Gunung Adventure Camp, daerah Pancawati, Cikretek, dan Biselot, Cimande. Ini sebelah baratnya puncak lah, daerah Tapos, seberangnya Tapos. Di antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Cianjur ya. Lewat jalur raya Sukabumi Bogor. Jalan raya Tapi ini masuk kabupaten. Masuk Kabupaten. kabupaten. Kabupaten Masuk Bogor dari ya. pasar Cikretek terus kira-kira Ke atas. 5 kilo lah. Udah mentok Jadi, kayaknya. jadi bagi Anda yang bosen dengan puncak, Anda bisa mampir kemari ke Gunung karena ada rafting, ada camping. pengen anak-anak bermain di sini nih. Pokoknya adventure lah di sini, lengkap adventure. Ada berkuda juga. Ada kudanya. Ada berkuda juga. Jadi kalau yang agak-agak bosan ke sana, ini jam segini aja udah kabutnya udah cukup lumayan. Dingin Udah lah. ada- Dingin. Ini kopi Dingin. panas jadi dingin. Bahkan barusan karena kita ada di lereng bukit ini, ya kan, ada tempat yang disiapkan oleh pengelola, ada setiap angin kencang itu perasaan jantung tuh dak. Bergetar bro, bergetar. Cuman kalau kita ingin memberikan kesan yang berbeda di ACOC hari ini nih. Bergetar kayak mau diangkat sama angin. Iya, jadi Oh, belakang mas. ya untuk apa sih menyenangkan para pengunjung Medan Bogor kan seperti Iya. itu. Seperti biasa mungkin Anda nih melihat di baju kami, di seragam kami ini ada logo ya kan, Yayasan Barisan Patriot Bela Negara. Kebetulan alhamdulillah kita juga sebagai media informasi dan komunikasi di Yayasan Barisan Patriot Bela Negara. Dan kita ini ada di atas, di bawahnya ini persis di tebing itu 30 meteran lah ya. Ada kurang lebih 30 meter, bahkan lebih gitu. Nanti kita coba perlihatkan kepada Anda nih lagi di mana posisi kita. Nah, sekali lagi nih kita lanjut ke sesi yang tadi bahwa kita ingin bahwa persatuan Indonesia ini jangan pernah dirusak lah. Ya kan? Kita hidup di sini ya kan. Jangan sampai, apalagi sekarang lagi ramai di Bang. Kayak gini nih bang, nikmatin aja alam yang Iya. ada. Nah, nikmatin coba nih, keadaan coba Gun, Indonesia. coba mereka berpikir nih, orang-orang yang berbiasa berbuat mengeluarkan hoak-hoak yang suka fitnah. Coba Anda rasakan terus bagaimana penderitaan teman saudara-saudara kita di Timika, Papua Nah, yang sedang sekarang ini lagi pada mengungsi. lagi Takut mengungsi, sama KKB. dikejar-kejar oleh KKB, Iya. kelompok bersenjata. kejahatan bersenjata. Pokoknya KKB lah,
Nggak ngerti saya juga. Kalau yang lainnya teroris, kalau ini dibilang KKB kurang tahu juga. Tapi senjata lebih lengkap. Kayak OPM ya, Organisasi Papua Merdeka. Nah, seperti itu. Tapi sekarang disebutnya KKB. KKB Nah, sekarang. Terakhir informasi kemarin Brimob sudah kena meninggal. Nah, Masih jadi- muda lagi. kalau ente bro, mau negara ini aman-aman ya nggak usah nyebar-nyebar hoax, nggak usah kayak macam-macam. Bantu negara ini untuk jadi maju, ya kan? Bela negara. Kalau memang kerjaannya inginnya kayak begitu, masuk Komcat aja. Nah, Ya kan, Kemenhan program tuh. dari Kemhan. Komponen cadangan. Nah, Jadi moral ente, akhlak ente, jiwa ente, stamina fisik itu dibentuk. nah. Jadi nanti otak ente fresh, Dan, segar. dan dapat penghasilan juga bang, dibayar. Ada honornya. Ada honornya. Daripada fitnah-fitnah ya kan, cuma buang-buang data doang. Termasuk cinta negara. Iya. Jangan sampai bikin hoax yang tidak cinta negara. Buatlah cinta negara. Nanti tertanam jiwa cinta tanah air, nasionalis yang tinggi. Ya. Jadi di samping ente bisa masuk Komcat ini nanti dibentuk akhlak dan mentalnya, kita juga bisa disalurkan, ada honor. Nah siapa tahu memang negara kita kekurangan. Jadi terlihat bang, kalau misalkan masuk nih, terlihat apakah benar bela NKRI atau cinta negara atau tidak sesuai dengan yang di demo. Nah, Kalau itu. emang tidak cinta negara, terlihat di situ. Terlihat di situ. Terlihat. Sayangnya kita sudah usianya sudah tidak bisa masuk Komcat. Iya. Tapi kita tetap melalui Yayasan Patut Bela Negara, Barisan Patut Bela Negara, kita tetap mau bela negara juga. Itulah Militar Bogor. Dan sekali lagi, acara ASOE saya ini tidak ada untuk menjelek-jelekan seseorang, menghina seseorang, hate speak apalagi, ya kan? Tapi kalau lo bro merasa jelek, ya lo aja kali. Kalau kita bang nggak jelek-jelek banget. Nih, kembali lagi nih bang. Nih, tentang Timika Papua nih. Bang. Ini sebetulnya sudah cukup lama kalau kita dengarkan tentang KKB ini kan. Iya. Nah, kalau menurut abang sebetulnya apa sih yang ini bang, yang menjadikan mereka seperti itu? Kecemburuan sosial, kecemburuan ekonomi, kecemburuan tentang apalah ya, Perkembangan ya, di daerah. Nah. Perkembangan daerah. Jadi apalagi semenjak ada otonomi daerah ini, Ya. mereka beranggapan seperti ini. Sumber daya alam kami, kekayaan alam kami digali terus, dikeruk terus. Apalagi yang namanya gudang Nah. emas itu. Sementara status ekonomi mereka ya, pendapatan mereka, kehidupan sosial mereka itu semua di bawah garis kemiskinan. Ya kita lihat aja lah, apa yang masuk teknologi ke situ, Iya. apa yang masuk kemajuan-kemajuan semuanya di situ. serba mahal. Nah, Iya. Padahal pemerintah Presiden Jokowi sudah berusaha itu bang tiap hari dengan bikin yang namanya Trans tol laut, Papua. Trans Papua juga. Trans Papua, tol laut, tapi kelihatannya masih belum bisa karena adanya. Mungkinkah KKB ini memang harus benar-benar ditindak tegas gitu? kalau Bukan teroris sih. Itu masalahnya katanya bukan teroris. kalau saya pribadi ya ini ada kepentingan negara lain. Kelompok kejahatan bersenjata. Iya. Kekerasan bersenjata. Kekerasan Oh, itulah. bersenjata. Nah, Ini jadi ada kepentingan kayak seperti ada kepentingan negara lain atau ada kepentingan kelompok yang betul-betul memang memanfaatkan situasi, ya. Situasi negara kita sedang seperti ini, situasi daerah situ rakyat yang memang lagi dilanda kemiskinan, Ini ya kan? ditambah sisi sejarahnya katanya Nah. kan Papua direbut, Mhm. ya bukan istilahnya katanya berjuang. Ditambah kategorinya bunga. kalau kita lihat sih dari mulai adanya kelompok-kelompok yang difitnah bahwa itu adalah radikul gitu kan, yang 212 itu kayaknya dari sana udah kelihatan deh bang. Kita bisa baca, oh ini arahnya kemari gitu ya. Iya. Seperti itu. Saya rasa bukan cuma kita doang bertiga kali yang merasakan itu kali ya. Banyak orang lain juga yang lebih cerdas daripada kita sudah berpikiran sama dengan kita. Dan mudah-mudahan saja aparat hukum negara ini bisa merapikan itu, membenahi itu gitu. Terutama orang-orang elok tuh yang nyebar hoax. Ya kan, janganlah. Kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Jangan bicara NKRI, jangan bicara Pancasila, tapi lo tetap korupsi, bro. Ya kan, bangga lagi lo. Nggak kasihan sama anak bini lo. Cari balik modal pada saat kampanye atau apa? Nah, Kalau emang niatnya seperti itu, pemain nggak usah ngajuin, udah duitnya pakai buat usaha sendiri, majuin negara, nggak usah pakai menjadi pejabat kalau ujung-ujungnya ditangkap. bahkan ada yang lucu kemarin, ya kan, salah satu Miss Indonesia dari Sumatera Barat kalau tidak salah tidak hafal Pancasila. Memang nggak ada masalah, semua orang juga tidak ada yang tidak hafal Pancasila. Kalau mungkin dari SD, SMP, SMA, iya bang. Tapi kalau udah kuliah, udah kerja itu jarang. Kayaknya Nah, bisa lupa ya. Bisa lupa memang. Tetapi, ya kan, itu juga jadi sesuatu yang aneh. Ternyata katanya Provinsi Sumatera Barat tidak pernah mengetahui
Semoga hal itu tidak terjadi lagi ya, Bro. Ya kan? Jangan gara-gara tadi PT, gara-gara uang, gara-gara ingin ketenaran, ya kan, jadi menjelek-jelekan orang lain juga jangan juga. Gitu. Ya semoga saja beliau ini yang tidak hafal Pancasila bisa menghafal lagi Pancasila, menjadi sebuah pengalaman. Iya, apa-apa sekarang duit sekali ya. Tidak berpikir rasional karena duit, berpikir rasional karena duit. Mungkin yang kekurangan duit, yang masyarakat kecil ini kurang duit itu masih bisa pikir normal kok. Ini yang masih pikir aja eligible ada namanya gubernur RT. Yang masih pikir itu masih kayak kekurangan duit. Nah, inilah mungkin ada yang abang bilang, Bang, jalan-jalan sekali-sekali ke lingkung gunung, ya kan, negara wisata seperti ini. Jauh nih dari penderitaan ini. Jauh dari pedesaan Indonesia, yang kita smart. Ya dengerin malam tuh rasa kayak di bumi di hutan gimana kering-kering Jadi nggak terlalu banyak kemakan borak. Menyatu dengan alam. Ya semoga alam juga akan mencintai kita, memberikan masukan yang baik kepada kita, hati kita bersih, murni, pikiran kita jernih gitu. Jadi nggak berpikir yang negatif-negatif lagi. Betul. Nah, lingkung gunung ini tepat, Bang. Tepat. Jadi menyatu nggak dengan jauh dari alam. Jakarta, Nggak keluar jauh dari tol yang Jakarta. terbaru ada bisa keluar tol. Iya, melalui tol Bocimi ya. Bocimi keluar Bocimi. Caringin ya. Caringin Keluar bisa. Caringin bisa bisa. langsung kemana. Langsung. Tinggal searching aja di Google Map pasti ketemu lingkung gunung. Dan ini Ah. tempatnya benar-benar asri, luar biasa. Dan sekarang ini sedang dalam perbaikan-perbaikan untuk bisa memuaskan para pengunjungnya. Buat acara keluarga yang punya anak banyak nih, keluarga besar nih, Oh. cocok nih buat anak-anak bermain. Pelatihan kenegaraan. Ada kuda, ya iya. kan, cinta tanah air, Nah. itu tepat sekali. Kayak macam pramuka seperti cocok nih juga. Ini kalau tidak salah lebih kurang ada sekitar 16 hektar plus sama Yang belum yang dikelola. belum dikelola itu ada 35 hektar. Ya. Jadi kalau yang iseng-iseng mau turun ke bawah ini, Bang, Oh. Mau ngerasain benar-benar udah kayak di hutan, kayak di hutan ini. semi hutan lah, bukan hutan gede pohonnya. Ngerasain di bawah. Kalau ingin mengetahui bahwa mencintai negara kita, lihat dulu bahwa negara kita memang subur. Tongkat kayu ditanam jadi tanamannya ini. Kalau masalah utang-utang negara, biarlah para pemimpin negara kita berpikir itu. Atau yang penyebar hoax ditanam di sini Nah, bisa jangan jadi rusak tanahnya. Nah, apa bisa subur nggak tuh yang ditanam di sini? Nah, kembali lagi nih, Bang. Good. Sekarang nih dengan makin mewabahnya corona, ya kan? Tapi ada juga beberapa ahli, tenaga ahli dari Jerman kalau tidak salah, dia bilang sekitar 5 sampai 6 bulan lagi vaksin itu akan ditemukan. Nah, sekarang ini kan juga sudah mulai banyak nih isu-isu hoak-hoak yang akhirnya banyak orang yang ngeborong Masker. instan lah, ya kan, ngeborong masker lah, harga masker gila-gilaan harganya. Nah, ini kalau menurut Abang ini moral mereka, ini kembali lagi ke moral, Bang. Tapi info terakhir katanya dengan sebatang ini bisa menangkar corona juga Nah, katanya. dengan rokok ada Ya, juga asap gitu. rokok. Nah, ini menurut Abang gimana? Ya kalau orang-orang yang merasa uangnya banyak, merasa uangnya cukup, pasti akan takut dunia mau kiamat. Nah, Takut dia tidak lama-lama lagi bisa menikmati dunia ini. Tapi kalau orangnya hidupnya pas-pasan, sederhana, mereka nggak akan berpikir mau kiamat kayak dunia mau gimana. Yang penting hati gua bersih, bro. Dia nggak berpikir orang mau bagaimana, terserah kan gitu. Dan dia yakin kalau selama dia tidak berbuat salah, tidak pernah menyakitin orang, nggak akan yang maha kuasa itu menyakitin dia. tapi di negara kita jujur luar biasa, Bang. Pada saat ada corona di luar, kayaknya masyarakat menengah ke bawah itu santai-santai aja. Nah iya. Dan bahkan sekarang alhamdulillah katanya tukang-tukang jamu nih semua pada Berdatangan dapat berkah. tukang-tukang besar. Kembali ke zaman tradisional. Iya, dan itu adalah benar-benar kebudayaan Indonesia kan, jamu itu kan hasil rempah-rempah kita, Tanaman herbal. tanaman hebat. Tapi malah jadi yang mahal juga, Bang Jahe. Karena kemarin cari jahe muter-muter juga di Bogor. Yang mahal cuman paling ada 3 kategori yang naik secara signifikan ya, kayak seperti jahe merah, kunyit, dan temulawak. Ya itu juga sih karena bicaranya tidak dia Tidak memberikan lengkap, ya? informasi tidak tepat pada sasaran. Harusnya kan yang seperti jahe, temulawak, dan kunyit itu bukan untuk menuntaskan atau mengobati virus itu sendiri. Jadi itu dari zaman nenek moyang kita, rempah-rempah seperti itu memang bisa untuk menjaga stamina tubuh. Bukan berarti bisa mengobati yang sudah terpapar virus corona untuk jadi sebagai vaksin atau sebagai obatnya, bukan. Dan sekarang kan dengan adanya makan instan ini kan jadi stamina kita kan ya kan, mohon maaf jadi gendut-gendut begini ya kan. Jadi Berarti mempelajari ke zaman dahulu.
yang tradisional, yang herbal untuk digalakan lagi. Jadi harus fit badan kita. Benar, benar, harus fit. Kan itu bukti ya, bukti bahwa kalau kita mencintai alam, alam mencintai kita. Kalau kita merusak alam, ya alam juga akan benci, merusak kita juga. Seperti kita di saat ini kan. Dan Kalau kita katanya mencintai alam, dan kami juga corona. Nah, corona di zaman dulu nih, belum ada namanya corona. Ciri-cirinya hampir sama penyakit kita dulu katanya. Emang udah ada yang ya kejadian meninggal ya udah ada, emang cirinya udah hampir sama. Cuma jadi karena- kalau untuk Municipal Bogor ya kan, tempat-tempat seperti inilah seperti di Lingkung kita bisa fresh otak, pikiran, ya kan? malah nggak ada bisa angin jadi. bisa fit juga badan. Kita bisa senda gurau dengan anak istri, dengan keluarga dekat, dengan teman dekat. Jadi jangan melulu dengan gadget. Wow, dikit-dikit semua. Kalau sekarang malah ada katanya bang, lebih baik ketinggalan istri daripada ketinggalan handphone. Itulah, handphone itu jadi istri kedua gitu. Ah. Nah, inilah pemikiran. Kan Bisa jadi istri pertama bang, istri kan, kedua kan istri. salah satu kan gadget kan katanya salah satu untuk memecah konsentrasi manusia biar apa namanya sibuk dengan yang dia dengan kesehariannya. Ini pendapat, Apalagi media sosial. pendapat begitu itu pendapat yang menyesatkan. Jadi merusak lagi, gadget jadi istri kedua, bisa jadi istri pertama. Jadi repot lah kalau sudah begitu. Jadi di di ACOC kali ini kita ingin mengajak khususnya bagi rakyat Indonesia, stop hoax, stop menyebar kebencian, Pemecah belah. stop pemecah belah, stop hard speak, ya kan? NKRI harga mati bro. Jadi mulai hari ini coba berpikir positif, kunjungi sanak saudara, family, keluarga, ajak mereka berekreasi, ajak mereka berdialog. Yeah. Karena zaman dulu belum adanya handphone, itu bisa berdialog. Kalau sekarang cukup dengan WhatsApp katanya. Yeah. Dengan Masa video jauh call. telepon aja. Video call. Padahal Jadi, mah dekat. coba kita mulai hari ini kita bersama-sama nih Bang ya. Kita minta kepada rakyat Indonesia, kita minta kepada pemimpin negara kita minta kepada para ulama, para pemimpin agama untuk jaga persatuan dan kesatuan. Yeah. Dan NKRI tetap harga mati. Jadi kita cukupi saja mungkin acara kita di Lingkung Gunung ini. Semoga saja ini bisa bermanfaat atau Buat referensi rekreasi. rekreasi dan review kita juga di tempat luar biasa. Ya. Dan semoga kita selalu cerdas, selalu cermat, ya kan, menyikapi hoax-hoax itu. Jangan main share, jangan main asal sebar, teliti dulu, ya kan, beli barang aja teliti dulu sebelum membeli. Iya. Kan begitu. Dipasin dulu, pakai Dipasin dulu dulu. semuanya. Jadi melalui ACOC di Lingkung Gunung ingin kepada masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu, ya kan, jaga kesatuan dan persatuan, NKRI harga mati. Masih tetap dengan saya Gunawan Agil. Saya bangunin. Saya Gunawan. Kita sudahi acara ACOC, acara Saudara Bulan Santai ini dari channel YouTube Media Digital Bogor. Sampai ketemu lagi di episode ACOC berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.